bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Dewi Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di sini saya akan melakukan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 Kucing untuk supervisi akademik. Dan pada hari ini saya bersama dengan Bapak Tulus Santoso SPD yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, kita hari ini akan melakukan kegiatan praobservasinya. Assalamualaikum Pak Tulus. Waalaikumsalam Bu Dewi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana dengan Ibu Dewi sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Bahagia ya Pak hari ini? Bahagia. Baik Pak Tulus, jadi pada kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi. Ya. Tujuannya agar nanti ketika Pak Tulus melaksanakan pembelajaran di kelas dan saat saya mengobservasi Pak Tulus, jadi kegiatan observasinya tersebut itu Pak Tulus sudah siap, jadi menjadi lebih siap, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas hari ini. Gitu ya Pak ya? Ya. Baik Pak Tulus, jadi pada kegiatan praobservasi kali ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Pak? Siap, siap Bu, siap. Baik Pak, yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran seperti apa yang ingin Pak Tulus capai pada saat kegiatan observasi nanti. Jadi untuk rencana observasi besok itu saya akan membahas tentang bagian-bagian telinga ya. Mungkin yang ingin saya capai dari tujuan pembelajaran itu yang pertama adalah mengidentifikasi bagian-bagian telinga dengan melihat gambar, video, dan diskusi ya. Kemudian yang kedua, tujuan yang ingin saya capai yaitu siswa itu dapat menganalisis dari bagian-bagian telinga. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat mengkreasikan hasil analisis tentang fungsi bagian-bagian telinga dengan melihat atau melalui gambar, video, dan diskusi tersebut, Bu. Oh, baik Pak. Jadi terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Pak Tulus capai pada saat observasi nanti, yaitu ada 3 ya Pak ya, tujuan pembelajaran. Tentunya dengan bantuan gambar, video, dan juga diskusi. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya untuk area pengembangan yang ingin Pak Tulus kembangkan kepada siswa tersebut itu seperti apa? Untuk area pengembangan yang ingin saya capai itu karena di situ ada tujuan pembelajaran yaitu tentang mengkreasikan hasil analisis, berarti di situ yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah keaktifan siswa, Bu. Yang pertama keaktifannya. Yang kedua adalah kreativitas karena di situ akan membuat sebuah produk ya. Kemudian setelah kreativitas yaitu tentang model pembelajaran yang ingin saya capai yaitu dengan menggunakan model pembelajaran PBL, Bu. Jadi pemecahan masalah, Bu. Baik, jadi terkait area pengembangan, Pak Tulus ingin siswa yang aktif, kreatif, ya Pak ya. Ya. Baik. Kemudian dari area tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangan, nah strategi yang sudah Pak Tulus siapkan ini strateginya bagaimana Pak? Nah, karena untuk merujuk ke pembelajaran tersebut, Bu, mungkin strategi pembelajaran yang ingin saya persiapkan yaitu pembelajaran diferensiasi, Bu, yaitu melalui konten, proses, dan produk. Karena di dalam tujuan pembelajaran itu di situ ada
produknya, Bu. Nah, mungkin itu saja. Nah, untuk kemudian yang perlu saya siapkan yaitu tentang penilaian ya. Nah, penilaian yang pertama yaitu sikap, Bu. Nah, waktu berdiskusi itu siswa itu seperti apa, kemudian setelah sikap yaitu kemungkinan keterampilan. Setelah keterampilan saya akan melakukan penilaian dengan tes tertulis, Bu. Jadi strategi yang sudah Pak Tulus siapkan untuk pembelajaran observasi nanti yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi Ya. dan dengan penilaian ya Pak ya, Ya, baik penilaian. itu sikap, keterampilan dan juga tes tertulis. Ya. Kemudian untuk sasaran kelasnya kelas berapa Pak? Untuk sasaran ini observasinya di kelas 5A, Bu. Kelas 5A. Waktunya Pak? Waktunya besok hari Sabtu tanggal 9 November 2024, Bu. Baik, jadi untuk sasarannya kelas 5A, waktu observasinya nanti hari Sabtu tanggal 9 November 2024, berarti Sabtu depan ya Pak ya? Ya, siap. Baik Pak, semoga dari rangkaian praobservasi ini rencana-rencana yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah Pak Tulus tuliskan, nanti pada saat observasi Pak Tulus sudah semakin siap, percaya diri, dan dari tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai semuanya. Amin, insya Allah. Baik, terima kasih ya Pak waktunya ya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah kegiatan praobservasi yang saya lakukan bersama dengan Bapak Tulus Santoso. Kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Tulus Santoso. Kami akan melakukan kegiatan observasi hari ini pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Murid kelas 5A apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Murid kelas 5A memang The best. Bapak guru bagaimana kabarnya? baik. Siapkah jadi kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan Kalau sudah siap belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillah. Lagu Indonesia Raya. Hari ini materi kita adalah bagian-bagian telinga berhubungan dengan pelajaran kemarin. Kemarin pelajarannya apa? Mendengar karena bunyi. Nanti yang kita pelajari yang pertama adalah bagian-bagian telinga ya. Masih ingat fungsi dari telinga kemarin apa? Untuk mendengar. Pelajaran hari ini yang pertama adalah melalui gambar, video, dan diskusi, murid dapat mengidentifikasi bagian-bagian telinga dengan benar. Itu yang pertama ya. Jadi nanti kita melihat gambar, melihat video, dan diskusi untuk mengidentifikasi bagian-bagian telinga. Yang kedua, melalui gambar, video, dan diskusi, murid dapat menganalisis fungsi bagian-bagian telinga dengan benar. Dan yang ketiga, melalui gambar, video, dan diskusi, murid dapat
mengkreasikan hasil analisis tentang fungsi bagian-bagian telinga dengan benar. Nanti yang tujuan pembelajaran yang ketiga, kita akan membuat suatu produk ya. Jadi nanti kita membuat produk bagian-bagian telinga. Apa yang digunakan untuk mendengar? Telinga. Telinga. Bagaimana manusia dapat mendengar? Iya. Karena manusia itu bisa mendengar karena ada suara dan bunyi. Apa saja bagian-bagian dari telinga yang kamu ketahui? Daun telinga, gendang telinga, Liang telinga. apa? Liang telinga. Liang telinga, oh, ya, atau lubang telinga ya. Terus Tulang-tulang pendengaran. tulang-tulang pendengaran, masih ada lagi? Tiga saluran setengah lingkaran. Iya, bagus, tepuk tangan untuk Mbak Lulu. Nanti sebelum Mbak Lulu menjelaskan, Mbak Lulu mungkin sudah membaca materi yang akan diajarkan hari ini. Jangan ada seorang anak yang sering merasa sakit di telinganya ketika mendengar suara keras dan mulai merasa pendengarannya menurun. Menurut kalian, mengapa hal ini bisa terjadi? Apa saja bagian-bagian telinga dan fungsinya? Nanti kita bahas untuk materi kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pelajaran kali ini akan membahas mengenai bagian-bagian telinga dan fungsinya. Bagian-bagian telinga itu terdiri dari daun telinga, lubang telinga. Lihat video tersebut ya. Kita mulai lihat gambar ya. Kita pelajari pelan-pelan ya. Yang pertama tadi apa? Silakan di situ ada lembar kerjanya, kamu diskusikan dengan kawanmu. Nanti salah satu dari kawanmu akan mempresentasikan ke depan ya. Jadi apa hasil dari diskusi kalian? Jadi nanti setiap kelompok ada perwakilan satu siswa untuk maju. Bisa dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Sudah. Nanti kan yang terakhir itu kan ada proyek kan, tadi kita membuat proyek kan, iya kan, membuat untuk bagian-bagian telinga kan. Nah, jadi nanti satu kelompok itu satu yang maju. Kalau belum paham bisa ditanyakan ya, Pak ini saya nggak paham, boleh ditanyakan. Ada yang mengerjakan, ada yang menulis. Nanti proyeknya nanti. Analisis penyebab masalah. Karena bidang telinga tidak bisa mendengar suara yang terlalu keras dan juga bisa karena infeksi. Solusi untuk masalah ini bermasalah terhadap pemeriksaan atau tidak mendengarkan suara yang terlalu Untuk apa saja bagian-bagian dari telinga dan fungsinya, kalian nggak silah. daun telinga. Maka suara dari dalam kemudian dijelaskan program saluran telinga. Siapa yang mau maju untuk menampilkan proyeknya? Angkat tangan. Kelompok itu dulu. Silakan.
Proyeknya apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Habibie. Perkenalkan nama saya Muhammad Islami. Perkenalkan nama saya Fatia Kami akan mempresentasikan hasil gelas plastik yang menggunakan daun yang seperti botol minum menggunakan yang seperti kayu ini adalah benda keinginan yang seperti yang adalah bola-bola pendengaran. Dan selanjutnya Yang seperti ini yang menyimpan adalah sesuatu yang sedikit. Yang kalau mereka menggunakan saraf pendengaran. Yang peluru ini adalah saluran ekstasius. Sekian, terima kasih. tepuk tangan. Kelompok baru dulu. Nah, nanti kelompok KPP nanti yang terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Bagian terima luar ada daun terima dan yang terima. Daun telinga berfungsi mengumpulkan suara dari dalam kemudian diteruskan Tepuk tangan. Yang terakhir kelompok KPP silakan presentasi produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil foto dari kelompok kami. Nama saya Lati Laila Fadila. Perkenalkan nama saya Limau. Perkenalkan nama saya Nur Aisyah. Perkenalkan nama saya Gisya Mulia. Perkenalkan nama saya Manjulatus Sanjiri Absari. Saya akan melanjutkan lagi bagian-bagian lainnya. Di luar ada yang terlingan, gunanya untuk menangkap suara. Diteruskan lubang, diperjelas gendang, gelombang suara gentarkan gula. Karena ada tulang pendengaran, dilandasi budi berurutan. Koklea bergetarang, serus saluran, berkacangkan udara Dalam pendidikan penggerak ciptakan generasi unggul penumpang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Kita mengikuti Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penumpang bangsa. sudah mempelajari dan sudah melakukan hasil dari OKPD ya. Saking asiknya Pak Guru sampai Mari lupa. bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan
Ahmad Fadri. Aulia Rohmah Mulyani. Ayu Marfa Selena. Hari ini hadir semua ya. Nah, jadi kita tadi sudah melihat gambar, melihat video. Sekarang ini hasil produk dari kelompok Mas Rifki ya. Ini adalah bagian-bagian telinga. Ini menggunakan apa ini? Ini apa ini? Gelas ya, gelas plastik. Ini diibaratkan sebagai apa ini? Daun telinga. Sudah tahu fungsi daun telinga tadi? Sudah. Apakah fungsi dari daun telinga? Kemudian di sini ada apa? Yang warna ungu ini? Sedotan ya, untuk minum es. Ini dibalut sebagai apa ini? Lubang telinga, berfungsi untuk meneruskan bunyi ke gendang telinga. Kemudian masuk ke sini, ini namanya apa? Gendang telinga. Gendang telinga. Gendang telinga ini ya. Berfungsi untuk apa? Meneruskan kemudian mulai ke bawah. Ini namanya apa? Tulang-tulang pendengaran. Ada berapa macam tadi tulang pendengaran? 3. Ada yang tahu angkatan? Rindu. Tulang dasar, tulang panggung, tulang mati. Iya, bagus. Nah, di sini ada yang belum paham? Sampai di sini yang belum paham? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan, alhamdulillah ya, berarti sudah paham semua. Nah, hasilnya ini nanti ditempelkan. Tolong Mas, hasil produknya ditempelkan. KPD-nya per kelompok ya. Pak Guru ada soal, tolong dijawab ya. Materi tentang apa Pak? Yaitu nanti tentang bagian-bagian telinga itu kalian harus tahu tadi ya kata. Lanjut sampai selesai bawah ya, sampai 8 ya. Sudah? Sebelum pelajaran kita akhiri, sebelumnya ada pertanyaan? Nah, bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Bahagia. Sebelum Pak Guru akhiri, untuk kesimpulannya pembelajaran hari ini, ada yang tahu semuanya apa kira-kira? Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui, menjelaskan, dan mengerti fungsi dari bagian-bagian telinga ya. Jadi kita tahu bagian-bagian telinga dan fungsinya ya. Nah, untuk pembelajaran besok tetap kita berlanjut ke tentang telinga, yaitu apa? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Bagaimana telinga mendengar? Iya.
Setelah tahu kita bagian-bagian telinga, besok kita pelajari bagaimana telinga kita bisa mendengar, ya. Oke? Untuk besok siap? Siap. Terima kasih. Nah, karena waktu sudah selesai ya. Mohon maaf kalau Pak Guru menjelaskan kurang jelas, ya. Jadi kalau Pak Guru menjelaskan kurang jelas, kamu tanya aja, Pak, nggak jelas, suaranya kurang keras. Nah, sebelum Pak Guru akhiri, di sini ada yang mau bertanya lagi? Tidak ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Dewi Nur Hasanah, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Di sini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan rekan sejawat saya, Bapak Tulus Santoso, dan juga dengan Ibu pengajar praktik saya, ada Ibu Zulfa. Baiklah, kita akan melakukan sesi pasca observasi bersama dengan Bapak Tulus Santoso. Assalamualaikum Pak Tulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Bagaimana kabarnya Pak hari ini? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, jadi pada kegiatan pasca observasi hari ini tujuannya adalah mengajak Bapak untuk mengobrol banyak hal, terkhusus pada kegiatan yang sudah Bapak lakukan di pertemuan sebelumnya, yaitu pembelajaran yang Bapak laksanakan di kelas 5 ya Pak ya. Sebelum saya sampaikan beberapa catatan yang sudah saya buat, yang sudah saya catat, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Siap, Bu. Baik. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Perasaan saya setelah melakukan pembelajaran kemarin lumayan puas, Bu. Akan tetapi ada beberapa kurang sempurna atau ada kekurangan, gitu, Bu. Baik, jadi Bapak sudah merasa puas, namun ada beberapa kekurangan begitu ya Pak ya? Iya. Lalu bagaimana perasaan Bapak saat melaksanakan pembelajaran di kelas dengan kehadiran supervisor? Sedikit agak gimana ya, Bu ya, agak tegang sih ya. Karena biasanya waktu kita pembelajaran kita terbiasa dengan anak, akan tetapi waktu observasi kemarin pembelajaran diawasi, jadi saya itu jadi agak ragu, takut ada kekeliruan atau kesalahan seperti itu, Bu. Akan tetapi setelah saya perhatikan dan mau nggak mau saya harus tetap lanjut, dan alhamdulillah bisa terus sampai selesai, Bu. Baik, jadi ada perasaan tegang gitu ya Pak Ya, ya? tegang dan takut mungkin Mungkin takut salah. kurang rileks gitu ya Ya. Pak ya? Oke. Kemudian bisa Bapak ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan pada pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah untuk proses pembelajaran kemarin sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat, Bu. Kemudian tujuan pembelajaran sudah ya saya sampaikan, dan pembelajaran berdiferensiasi juga sudah saya berikan, yaitu konten, proses, dan produk, Bu. Untuk kontennya itu berupa video pembelajaran, kemudian ada materi berupa teks bacaan, ada gambar, dan ada posternya, Bu. Kemudian untuk prosesnya, siswa sudah saya kelompokkan sesuai dengan minat belajar mereka, yaitu visual, audio, dan juga karakteristik anak. Dan untuk
produknya sendiri itu setiap kelompok sudah membuat produk sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Baik, jadi terkait dengan proses pembelajaran yang barusan Bapak ceritakan, dengan catatan-catatan yang sudah saya buat, itu memang sudah ini ya Pak ya, sudah sama begitu ya Pak, sudah sesuai rencana pembelajaran yang Bapak rencanakan itu, saya melihat itu terkait dengan catatan-catatan saya itu sudah sesuai. Kemudian untuk dalam menyampaikan pembelajaran juga Pak Tulus itu sudah runtut, kemudian sudah jelas, kemudian menampilkan konten ya Pak ya, video pembelajaran kemarin itu sudah saya lihat, saya sudah amati, kemudian juga hasil dari produknya, diferensiasi produknya itu juga terlihat kemarin Bapak beri penguatan lagi ya Pak ya, Ya, ditunjukkan kepada kelompok-kelompok yang lain. Kemudian juga kemarin mengajak anak-anak untuk hasil produk dari kelompok yang ini ya Pak, dia membuat lagu ya Pak ya, ya, dinyanyikan secara bersama-sama itu sudah terlihat. Kemudian Bapak juga kemarin sudah memberikan proses penilaian juga ya Pak ya, ya, Bu. penilaian berdasarkan juga dari praobservasi yang sudah kita bicarakan itu sudah terlihat. Kemudian pembelajaran sintak PBL-nya juga saya melihat itu sudah terlaksana. Terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan tersebut kemarin, apakah ada hambatan yang mungkin Bapak rasakan atau Bapak terjadi apa yang sudah terjadi begitu Pak? Kalau hambatan itu ada Bu. Menurut saya ada beberapa siswa itu masih ragu atau takut untuk berpendapat. Mungkin pemikiran dia itu nanti kalau saya pendapat seperti ini takut salah seperti itu Bu. Jadi mereka itu agak-agak ragu. Baik, jadi hambatannya ada beberapa siswa memang yang belum aktif gitu ya Iya, Pak, masih cenderung pasif, pasif. ragu begitu. Ya. Terkait hambatan tersebut, menurut Bapak alasan apa sehingga hambatan tersebut itu bisa terjadi sehingga siswa tersebut itu masih ragu atau masih pasif begitu Pak? Mungkin saya kurang begitu memaksimalkan anak-anak ya Bu ya. Saya hanya memberikan batasan kepada anak siapa yang mau mengeluarkan pendapatnya atau yang mau mengeluarkan ide-idenya seperti itu Bu. Baik, jadi hambatannya ada mungkin Bapak kurang memaksimalkan tadi ya Pak ya, Iya, memaksimalkan anak-anak. Eh, adakah hambatan yang lain lagi Pak? ini tidak ada Bu. Ya, tidak ada, baik cukup. Baik, terkait hambatan tersebut, apa rencana yang akan Bapak lakukan terkait dengan hambatan-hambatan yang Bapak alami tersebut? Untuk rencana ke depannya dalam pembelajaran yang saya lakukan dari hambatan yang saya alami tadi, mungkin saya akan menunjuk siswa secara langsung Bu. Jadi siswa itu sambil belajar eh, apa belajar mengeluarkan pendapatnya, jadi dia itu bisa berinteraksi dengan kawan seperti itu Bu. Jadi sudah tidak takut-takut lagi untuk mengeluarkan pendapat seperti itu. Baik, jadi solusinya Bapak akan memaksimalkan dengan menunjuk langsung gitu ya Pak ya? Ya, Berarti tidak, biar semuanya itu bersiap begitu ya Pak ya? ya, Ada solusi lain lagi Pak? sepertinya sudah Bu. Sepertinya sudah, baik. Ya. Dari adanya hambatan dan solusi yang sudah Bapak buat, kapan Bapak akan melaksanakan solusi tersebut? Eh, untuk menyampaikan itu kemungkinan untuk pembelajaran berikutnya Bu akan saya terapkan dari hasil pengamatan pembelajaran yang kemarin. Jadi pembelajaran selanjutnya akan langsung Bapak terapkan hasil dari uh, obrolan kita hari ini ya Pak ya, Iya, mengenai pembelajaran Bapak yang kemarin. iya. Baik Pak, selanjutnya setelah
kita mengobrol banyak hal tentunya ya Pak ya. Nah, bagaimana perasaan Bapak sekarang terkait proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan? Alhamdulillah sudah lega Bu. Setelah mengobrol dengan Bu Dewi itu sendiri, saya menjadi lega terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan kemarin. Saya jadi tahu apa kekurangan saya, apa hambatan-hambatan saya hadapi, dan solusi dari proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dan sebagai perbaikan pembelajaran saya selanjutnya. Baik, eh, terima kasih Pak Tulus. Sepertinya cukup ya Pak ya. Apa masih ada yang mengganjal Pak? Sudah Bu, cukup. Tidak ada, cukup. Baik, jadi apa yang sudah Pak Tulus sampaikan dengan catatan-catatan yang sudah saya berikan itu sesuai. Jadi untuk selanjutnya semoga apa yang sudah kita obrolkan hari ini dapat diterapkan dengan baik, dengan maksimal tentunya nanti dalam proses pembelajarannya supaya pembelajaran tersebut dapat memaksimalkan potensi-potensi siswa Bapak tersebut. Baik, terima kasih Pak Tulus atas waktunya. Sama-sama Bu. Nanti saya tunggu ini ya Pak ya, hasil dari pembelajaran selanjutnya. Begitu ya Pak ya. Siap. Terima kasih Pak. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, demikianlah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan bersama dengan Bapak Tulus Santoso dan juga pengajar praktik saya Ibu Zulfa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.